Halo teman-teman warga YouTube sekalian, selamat datang di channel saya, Latifianto, sebuah channel YouTube yang membahas banyak hal, mulai dari pendidikan, self-improvement, hingga kemudian hal-hal yang lagi booming, lagi tren, terutama juga belakangan ini saya sering membuat video tentang ulasan-ulasan saya sebagai seorang penikmat terhadap peningkatan sepak bola Indonesia, timnas kita. Timnas kita lagi membanggakan. Sebab itu saya kira penting juga sih sebagai seorang penikmat saya juga memberikan sedikit ulasan. Ini sebentuk apresiasi saya, kebanggaan saya, bagaimana saya bisa akhirnya menikmati persepak bolaan kita. Bukan Liga Indonesianya, tapi bagaimana timnas ini udah tampil kayaknya hampir di setiap kejuaraan timnas Indonesia itu ada. Dan ini semacam mengobati dahaga para pecinta sepak bola yang ingin melihat timnasnya itu jago, keren. Jadi bisa melawan atau bertanding dengan berbagai negara di Asia. Jadi bukan lagi menunggu Piala AFF untuk melihat timnas Indonesia, tetapi menunggu kejuaraan-kejuaraan yang lain. Dan ini menurut saya juga sangat membanggakan. Itulah kenapa kemudian saya hadir sebagai seorang penikmat, bukan dalam posisi sebagai pengamat sepak bola, seperti yang mungkin muncul di layar televisi. Ada yang pro, ada yang kontra terhadap naturalisasi, ada yang juga bingungin soal bagaimana nanti grassroots-nya, bagaimana nanti jangan-jangan Liga Indonesia hanya sebagai pajangan karena mereka nggak dipakai untuk kemudian main di level timnas. Jadi apa yang saya sampaikan nanti inilah sebagai penikmat saja. Jadi kalau nanti ada yang keliru, teman-teman bisa komen, bisa memberikan pendapat yang berbeda. Dan saya pikir tidak ada salahnya jika saya mencoba untuk mengekspresikan. Dan ini juga sebagaimana yang saya bilang tadi, apresiasi ya terhadap permainan timnas. Yang menurut saya bukan hanya membawa peningkatan, bagaimana penampilan mereka semakin meningkat dari hari ke hari di lapangan, tetapi menurut saya juga membawa kebahagiaan. Jadi timnas bermain itu bukan hanya mengobati dahaga atas permainan atau bagaimana timnas Indonesia bermain, tetapi juga membawa kebahagiaan bagi para penontonnya. Di berbagai media sosial, terutama di TikTok misalnya, kebahagiaan seorang laki-laki itu adalah ketika melihat timnasnya bermain dengan sangat baik, dan apalagi kalau sampai membawa kemenangan ke Indonesia. Itu kebahagiaan yang menurut saya sudah sempurna bagi seorang laki-laki. Apalagi ketika mereka kemarin mengalahkan Korea Selatan, bahagia sekali. Apalagi sebentar lagi timnas Indonesia, timnas kita yang sedang kita banggakan ini akan menghadapi Irak dan Filipina di lanjutan kualifikasi Piala Dunia round 2. Nah, tentu saja kita sudah menunggu lama ya, karena jedanya kan lama gitu, menunggu lama, menunggu menanti-nanti penampilan timnas Indonesia yang akan tampil di tanggal 6 dan 11 Juni. Tentu saja ada harapan yang tinggi untuk melihat permainan terbaik timnas kita di atas lapangan, di GBK, stadion utama kita. Jadi, mungkin sebagian besar dari kita, dari pencinta sepak bola, itu diam-diam berharap ya. Berharap Indonesia memenangkan pertandingan. Apakah itu nanti ketika melawan Irak di tanggal 6, atau ketika melawan Filipina di tanggal 11 Juni. Kalau menang kedua-duanya sih, menurut saya sih oke gitu ya. Kebahagiaan akan kita peroleh, akan kita dapatkan seandainya timnas menang ya salah satu di antaranya, baik Irak maupun Filipina, atau kedua-duanya mampu kita kalahkan. Mungkin sih ya. Jadi kita tentu saja bahagia karena timnas menang. Nah, yang pertama itu. Yang kedua, bahwa tentu saja kita bahagia dengan kemenangan tersebut. Karena kemenangan itu akan mengantarkan Indonesia sudah pasti gitu ya. Kalau menang melawan Irak ataupun Filipina, maka Indonesia akan lolos ke round 3, kualifikasi Piala Dunia. Nah, kalau itu benar-benar terjadi, maka itu akan menjadi sejarah pertama kali bagi timnas kita, timnas Indonesia, lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia. Harapan itu tentu saja ada, karena saat ini Indonesia berada di peringkat 2 klasemen sementara. Nah, peringkat itu bisa berubah, karena ini pertandingan masih berjalan, tinggal 2 pertandingan. Nah, tapi jika Indonesia mampu memenangkan salah satu pertandingan tersebut, maka Indonesia tetap akan berada di peringkat kedua. Keuntungannya apa? Kelebihannya apa? Manfaatnya apa? Pertama,
peringkat 1 atau 2 itu nanti secara otomatis akan lolos ke Piala Asia tahun 2027. Kalau itu terjadi, maka kita bisa menemukan timnas Indonesia yang masuk pada atau bertanding lagi di Piala Asia 2027 tanpa melalui jalur kualifikasi. Jadi langsung otomatis bermain nanti di Piala Asia. Itu yang pertama. Yang kedua, peringkat 1 dan 2, kalau Irak dan Indonesia misalnya, maka secara otomatis juga akan lolos ke putaran 3 kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Ini kan sesuatu yang menurut saya membanggakan. Nah, yang membuat harapan itu ada bukan hanya karena timnas Indonesia itu sekarang berada di peringkat 2 di klasemen sementara, di bawahnya Irak. Bukan itu saja. Tetapi juga karena timnas Indonesia saat ini itu dihuni oleh pemain-pemain yang berkualitas. Yang hampir semuanya pemain-pemain berkualitas ini bermain di Eropa. Baik itu teman-teman yang dalam negeri yang kemudian menimba ilmu di Eropa maupun mereka yang diaspora gitu. Teman-teman bisa cek sendiri siapa-siapa saja yang secara resmi sudah dipanggil oleh STY untuk menghadapi Irak dan Filipina. Kemarin informasi terakhir itu ada 22 pemain yang sudah dipanggil oleh STY. Nah, pertandingan terakhir timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia Round 2 itu adalah ketika berhasil mengalahkan Vietnam di GBK 1-0, kemudian di kandangnya Vietnam kita menang 3-0. Itu di kandangnya Vietnam. Di kenyataan mengatakan bahwa hari ini kita itu sudah mampu mengalahkan Vietnam. Musuh bebuyutan mungkin, musuh yang sangat sulit sekali dihadapi bahkan dikalahkan. Lalu kemudian di kualifikasi Piala Dunia itu back to back. Di GBK kita menang 1-0, lalu kemudian di Vietnam sendiri kita menang 3-0. Maka kemudian ini semacam melahirkan harapan baru. Realitas ini secara tidak langsung itu telah menumbuhkan harapan di dada para pecinta sepak bola Indonesia. Harapan itu akhirnya ada. Harapan untuk melihat timnas bermain di Piala Dunia itu akhirnya ada di otak kita, para pecinta sepak bola. Meskipun ya untuk menuju ke arah sana itu perlu perjuangan yang panjang dan berdarah-darah, tentu saja. Butuh waktu, butuh kerja keras, butuh kemampuan, dan butuh dukungan dari supporter. Tentu saja tidak ada salahnya dengan berharap. Harapan itu boleh-boleh saja. Kita berharap karena kita sudah melakukan sesuatu yang mengarah ke terwujudnya harapan itu. Itu tidak salah gitu ya. Dan tidak perlu ada yang memandang sebelah mata harapan itu. Karena faktanya kita sedang berjalan di atas rel yang tepat ke tercapainya tujuan tersebut. Kalau kalian ingin mencapai sesuatu, menggapai cita-cita yang besar misalnya, menjadi apapun, mungkin awalnya akan terlihat mustahil, tidak mungkin, sangat sulit. Tapi kalau kalian terus membangun strategi dan perencanaan yang benar, yang tepat, terus berjalan di atas jalan yang mengarah ke tercapainya tujuan tersebut, maka suatu saat kalian akan sampai juga di tujuan itu. Sesekali kalian mungkin perlu berhenti sejenak, istirahat sebentar di bawah pohon untuk mengambil napas misalnya, mengisi tenaga, kemudian merancang kembali rencana yang tidak maksimal karena mungkin terhalang oleh beberapa faktor gitu. Tapi kemudian jangan terlalu lama. Jangan terlalu lama istirahatnya. Kalian harus bangkit lagi untuk kemudian melanjutkan perjalanan di atas trek yang sudah kalian bangun, di trek yang kalian yakini bisa membawa kalian ke tujuan yang kalian ingin capai. Yang keliru adalah ketika kalian memancang harapan, tetapi kemudian kalian sendiri tidak pernah membangun jalan, trek, garis, rel yang kalian akan lalui untuk mencapai tujuan kalian. Itu adalah harapan kosong, bermimpi di siang bolong. Itu bukan harapan melainkan angin lalu saja, semacam angan atau khayalan semata. Bagaimana mungkin kalian membangun sebuah harapan atau berharap sementara kalian sendiri tidak pernah membangun sebuah jalan, membangun rel, dan terus maju ke depan, tidak pernah melakukan sesuatu yang mendekati tercapainya tujuan yang kalian punya? Sangat tidak mungkin. Sebagai sebuah contoh, kalian mungkin ingin menjadi pemain timnas, tapi tidak pernah menendang bola. Kalian mau menjadi penulis, tapi kalian tidak pernah menulis. Kalian pengen menjadi filmmaker misalnya, tapi kalian tidak pernah membuat film, tidak pernah produksi film. Itu sama saja dengan berhayal. Mungkin saat ini kita masih terlalu dini bermimpi melihat Indonesia tampil di Piala Dunia tahun 2026.
Beberapa dari kita mungkin masih skeptis, ragu. Karena kita sebelum-sebelumnya itu selalu disajikan dengan permainan sepak bola yang kotor, yang skor fixing misalnya. Yang bahkan tidak pernah kita meraih 3 poin misalnya di kualifikasi Piala Dunia. Karena selalu kalah, selalu terbantai. Kita tidak pernah lolos ke round 3. Hari ini mungkin tidak masalah bagi kita untuk bermimpi bahwa timnas itu bisa melaju ke round 3. Karena faktanya Indonesia hanya tinggal 2 langkah. 2 langkah menuju round 3. Kalau di round 3 timnas mampu finish di peringkat 2, maka kemungkinan untuk tampil di Piala Dunia itu semakin besar. Atau kalau timnas hanya mampu finish di peringkat ketiga atau keempat round 3, maka kesempatan timnas itu masih ada di round 4. Apalagi format Piala Dunia akan berubah mulai 2026 ketika Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat itu menjadi tuan rumah bersama. Jumlah peserta itu meningkat dari yang awalnya 32 itu menjadi 48 tim. Dan kabar baiknya Asia mendapat 8,5 kuota. Di mana rinciannya bahwa akan ada 8 tim Asia yang bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026 setelah melewati kualifikasi. Kemudian ada 1 tim yang akan memperebutkan tiket melalui babak playoff antar konfederasi. Nah, timnas itu diharapkan mampu merebut 1 di antara 8,5 kuota itu. Meskipun ya akan sangat sulit ya. Dan itu mungkin akan memungkinkan kalau nanti perebutannya di Piala Dunia 2030-an lah, 2038 mungkin gitu ya. Sekali lagi, harapan tentu saja ada. Harapan tentu saja pantas untuk kita pancangkan jika melihat performa timnas yang konsisten dan semakin meningkat dari hari ke hari. Apalagi seiring waktu, timnas terus ketambahan pemain-pemain berkualitas yang bermain di Eropa. Nah, ini itu semakin menambah gairah kita untuk kemudian menikmati sajian dan racikan STY di GBK nanti saat melawan Irak dan Filipina. Oke, saya kira itu. Kalau kalian punya pertanyaan atau mungkin gagasan yang berbeda, tidak sependapat dengan apa yang saya sampaikan, kalian bisa menulis gagasan pendapat kalian yang mungkin berseberangan dengan saya di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di konten berikutnya.